Sosok hantu sundel bolong ini cukup menyeramkan. Pasalnya, hantu ini sering menculik bayi dan anak-anak untuk dimakannya hidup-hidup. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu Anda 3 detik untuk subscribe channel ini, agar kami tetap semangat membuat cerita-cerita yang lain. 1, 2, 3. Selamat menonton. Kuntilanak atau yang disingkat dengan nama Kunti, ia adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau wanita yang meninggal karena melahirkan, dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Perlu diketahui, kuntilanak tak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Mereka menyebutnya Puntianak, dan itu merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Kuntilanak sendiri digambarkan sebagai sosok perempuan yang berpakaian serba putih, yang berjulai sampai ke bawah mata kaki, dan ciri khas kuntilanak sendiri selalu dinilai dari segi ketawanya. Jika dia sudah ketawa di malam hari, dipastikan dia sudah ada di sana, atau teman Anda yang menyerupai kuntilanak. Lalu di manakah tempat tinggal kuntilanak itu? Ayo kita kupas semuanya. Kuntilanak atau yang biasa disebut Kunti memiliki tempat yang cukup unik. Dia lebih memilih tempat-tempat seperti pepohonan, yang seharusnya pepohonan tempat tinggal burung, malah dijadikan tempat tinggal oleh kuntilanak. Dan pohon apa saja yang ditempati kuntilanak? Ini dia 5 pohon yang sering dihuni kuntilanak. Yang pertama, pohon beringin. Pohon beringin dipercaya memiliki aura tersendiri, dikarenakan akarnya yang bergelantungan begitu lebat, itu menjadi salah satu tempat favorit kuntilanak. 2. Pohon asam. Nah, walaupun pohon ini tidak seasam yang kita bayangkan, tapi ini begitu pahit bagi orang yang takut sama hantu, karena di pohon asam ini salah satu tempat yang disukai oleh kuntilanak. 3. Pohon sawo. Pohon sawo yang buahnya sangat enak dimakan, ternyata salah satu tempat yang sangat disukai oleh kuntilanak. Yang keempat, pohon pisang. Pohon pisang memang dari dulu sering kita dengar tempat sangat disukai makhluk gaib. Ternyata pohon pisang ini juga salah satu tempat tinggalnya kuntilanak. Berarti kuntilanak yang tinggal di pohon pisang salah satu spesies kunti yang suka party. Karena di situ bersarang makhluk-makhluk gaib yang lain. Yang kelima, pohon nangka. Pohon nangka juga dipercayai sebagai tempat tinggalnya kuntilanak. Konon spesies kuntilanak penunggu pohon ini ialah wanita berambut panjang dan wajah yang pias putih. Nah itu dia tempat-tempat bersarangnya Mbak Kunti alias kuntilanak. Tapi tolong diingat, kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Apapun jenis hantunya tidak akan bisa mengalahi kebesaran Tuhan. Lanjut yang kedua. Sundel bolong. Nah siapa sih yang tidak tahu dengan hantu yang satu ini? Ya benar, ini hantu sundel bolong. Ini hantu yang ciri khasnya beda dari yang lain, karena sundel bolong ini hantu yang tidak memiliki perut tengah, atau yang biasa dibilang, perut bolong. Konon, dahulu kala sundel bolong adalah wanita muda dengan paras yang cantik, kita sebut saja namanya Sundel. Pada waktu itu, Sundel sedang di rumah sendirian dalam keadaan mengandung. Saat itu suaminya lagi bekerja di luar kota. Pada waktu malam, di saat Sundel sedang tertidur, datang beberapa orang laki-laki yang ingin merampok rumahnya. Karena perampok itu cukup banyak, akhirnya Sundel terbangun karena mendengar suara langkah kaki, dan Sundel pergi melihat keluar, dalam situasi lagi mengandung. Di saat perampok lagi melakukan aksinya, tiba-tiba datang Sundel melempari secangkir gelas, agar semua perampok itu pergi. Tapi naas, Sundel akhirnya dilukai oleh perampok itu, yang mana pada akhirnya, perut Sundel tertusuk oleh bambu yang mereka bawa. Dan untuk menghilangkan bekasnya, jasad Sundel akhirnya langsung dikubur. Konon katanya cerita di balik lubang di punggungnya dikarenakan bayinya yang lahir melalui punggung, bayi itu pun langsung berubah menjadi tuyul. Dari peristiwa tragis yang dialaminya kini Sundel menjadi arwah penasaran dengan luka dendam yang amat dalam. Sosok hantu sundel bolong ini cukup menyeramkan. Pasalnya, hantu ini sering menculik bayi dan anak-anak untuk dimakannya hidup-hidup. Konon, dari cerita turun-menurun sundel bolong ini pun suka memakan ari-ari bayi. Nah,
Tanpa harus membahas panjang lebar tentang sosok yang seram ini, jadi kita bahas, di mana sih tempat tinggal yang disukai sundel bolong ini? Ini dia 3 tempat yang disukai sundel bolong. Yang pertama, rumah kosong. Rumah-rumah kosong atau terbengkalai seringkali menjadi lokasi yang dianggap angker. Konon, sundel bolong sering menghantui rumah-rumah semacam ini, yang membuat menjadi tempat yang sangat menakutkan bagi penduduk setempat. 2. Tempat pemakaman. Tempat pemakaman juga seringkali dihubungkan dengan cerita-cerita misteri seram tentang sundel bolong. Konon, hantu tersebut suka berkeliaran di sekitar kuburan, menakuti siapapun yang berani mendekatinya. 3. Jalanan sepi. Jalanan sepi di malam hari, terutama yang melalui hutan, atau pedesaan yang gelap, juga sering menjadi tempat penampakan sundel bolong. Orang-orang yang melintas di tempat seperti ini, merasa ketakutan, dan merasa diawasi oleh hantu tersebut. Nah, itu dia tempat-tempat yang disukai oleh sundel bolong. Kita lanjut yang ketiga. Pocong. Nah, ini hantu yang bentuknya dibungkus dengan kain kafan. Wujudnya serba putih, hampir sama kayak kuntilanak, bedanya kuntilanak bajunya impor. Pocong sendiri salah satu hantu yang hanya melihatkan mukanya saja. Walau demikian, pocong ini juga tetap seram, karena kebiasaan dia yang suka melompat-lompat, cukup membuat semua orang takut dengan makhluk ini. Mitos mengatakan, bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan, dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Saking kerennya, hantu pocong ini sering masuk TV, sekalipun dia hanya tayang di TV, tetapi para penonton tetap saja ketakutan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematian, mayatnya akan bangkit, dan meminta ikatan kafannya dilepas, agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat, disebabkan karena kain kafan yang membungkus seluruh di tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang, tapi semoga pendapat yang kedua salah ya, soalnya kalau dia melayang, susah deh untuk kita lari, hihihi. Dan di sini ada 3 tempat yang diyakini tempat tinggal pocong. Yang pertama, pohon Kamboja. Pohon Kamboja biasanya ada di kuburan. Orang desa menyebutnya sebagai semboja. Pocong biasanya berada di pohon Kamboja, sambil duduk di batangnya dan mengayun-ayun kakinya yang terikat kain kafan. Pohon Kamboja memang memiliki bau bunga yang semerbak, dan pocong sangat suka aroma itu, apalagi aroma parfum kamu. Ya Allah! Yang kedua, pohon pisang. Nah, lagi-lagi pohon pisang, memang gak salah, pohon ini memang banyak disukai makhluk halus, termasuk pocong. Pocong ternyata suka sekali dekat-dekat pohon pisang. Entah untuk mencuri buah pisang, atau sekedar untuk berteduh. Yang ketiga, pohon bambu. Nah, ini dia tempat yang sangat favorit sama pocong, yaitu pohon bambu. Tapi yang menjadi pohon favorit pocong ini pohon bambu yang besar dan rindang, dan sudah menahun tidak ditebang-tebang. Hati-hatilah dengan pohon bambu yang tua dan rindang. Kita lanjut yang terakhir. Genderuwo. Genderuwo adalah mitos tentang sejenis bangsa jin, atau makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera yang bertubuh besar dan kekar, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat sekitar Indonesia. Istilah genderuwo berasal dari bahasa Kawi Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sanskerta Gandarva. Gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, digambarkan sebagai makhluk berwujud mirip manusia, dan berjenis kelamin pria. Dalam kepercayaan masyarakat sekitar, ia diyakini bersifat jahat, namun, ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini, dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek-kakek yang berjubah putih yang tampak berwibawa. Ia sering membantu manusia dengan menjaga bangunan atau rumah dari orang yang berniat tidak baik, hingga orang yang ingin melakukan perampokan. Sementara itu,
Genderuwo jahat disebut kerap melecehkan perempuan, yakni menggoda istri-istri yang ditinggal sang suami bepergian jauh. Tak jarang genderuwo berubah menyerupai wujud dari suami perempuan tersebut. Dan di mana sih tempat tinggal yang disukai hantu genderuwo ini? Mari kita ungkap. Ada 4 pohon yang sangat disukai genderuwo. Yang pertama, pohon beringin. Pohon beringin, yang biasanya tumbuh di hutan-hutan tropis ini juga mempunyai banyak mitos tentang makhluk halus. Pohon yang bisa tumbuh mencapai 25 meter ini, memiliki bentuk yang besar, dan dihiasi dengan akar-akar yang menjuntai panjang di sekitarnya. Pohon ini bahkan dikenal dengan kerajaan makhluk halus, dan tentunya genderuwo menjadi salah satu makhluk yang menetap di situ. Ada mitos yang mengatakan, jika ada yang berani menebang pohon tersebut, maka hidupnya akan diganggu dan menderita. Yang kedua, pohon nangka. Pohon nangka, yang memiliki buah yang sangat enak, ternyata salah satu tempat yang sangat disukai oleh genderuwo. Ada cerita yang mengatakan, bahwa jika pohon ini ditinggali oleh makhluk halus, maka akan ada bau menyengat dan busuk, tapi bukan bau khas dari buah nangka itu sendiri. Yang ketiga, pohon sawo. Sejak dulu, pohon sawo selalu dikaitkan dengan genderuwo. Mitosnya, pohon yang memiliki buah manis ini kerap dijadikan tempat tinggal genderuwo. Selain sebagai pohon yang jadi sarang genderuwo, ada juga yang mengatakan pohon sawo sebagai salah satu pohon yang kerap dijadikan tempat tinggal makhluk gaib yang kuat. Itu dia 4 hantu yang populer beserta tempat tinggalnya. Jika ada kesalahan gambar, ataupun ucapan tolong dimaafkan. Oh iya, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar cerita kisah ini tetap berlanjut. Ingat, jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.